Itu ada bejantannya, ada betinanya. Ini anak-anaknya satu keluarga besar ini. Itu tadi mercusuarnya. Babi hutan. Loh nyerak loh Mulan. Gue duit ra Wik. Ah ini pawangnya ini. Ayo silakan. Pak Sukir nih pawangnya ini. Welcome to Rescue Center. Kita mau menuju ke Rescue Center, tempat penangkaran. Oke, semangat. Saya ini kadang-kadang bulan tahun nggak ketemu orang Semendo itu. Iya. Oh ya nggak ada komanan Pak. Komanan ya. Iya rumahnya ini tiangnya hidup ini. Pagi Bu. Pasti. Ya. Ya, welcome to Tumbling Rescue Center Harimau Sumatera. Kita akan explore ke dalam seperti apa. Let's go. Kita datang ke sini melihat harimau. Iya, ini hanya bukti. Disimpannya dalam otak saja. Jadi di sini kita ada 5 harimau. Sekarang yang sedang kita rehabilitasi ada 5 harimau, ada 4 jantan, 1 betina. Jadi sebenarnya tempat ini tuh tempat rehabilitasi untuk satwa liar yang endemik di sini. Cuman saat ini kita punya izinnya yaitu harimau Sumatera. Jadi ada beberapa perolehan harimau yang dibawa ke sini itu salah satunya dari ada barang sitaan, kemudian harimau rescue yang dia konflik. Jadi kita sebutnya harimau konflik. Kebanyakan memang yang dibawa ke sini ini harimau konflik dari daerah lain di area Sumatera gitu. Kalau di sini tipe kandang ada kandang enclosure, kita punya 2 kandang enclosure atau kandang umbar, dan kandang individual ada 7 kandang. Jadi fungsinya kalau kandang enclosure itu memang ada beberapa harimau yang di sini yang pada akhirnya ada asesmen bahwa harimau tidak bisa kita lepas liarkan lagi gitu, karena ada 3 harimau yang sekarang di sini itu asli lahir di kandang di sini, kemudian ada 2 harimau konflik. Jadi harimau yang lahir di kandang karena memang sudah terlalu banyak ada intervensi sedari kecil dengan manusia. Jadi kalau harimau liar kan pasti sedari kecil dia membuka mata kan udah ngelihatnya hutan ya, habitat aslinya. Tapi kalau yang di kandang kan dia ngelihat udah ada kontak, meskipun nggak ada kontak fisik tapi udah ada intervensi dari manusia juga. Jadi agak lebih susah dilepas liarkan daripada harimau yang waktu itu kita dapat ada namanya Muli, dia harimau asli liar. Terus kita
rescue, kita bawa ke sini, kita rehab di sini selama 2 tahun dan akhirnya kita lepas liarkan lagi 2017. Bisa interaksi ya. Kalau Tapi total ada berapa harimau di Tambling Yang liar juga. yang liar juga? kalau biasanya dari teman-teman konservasi, dari teman-teman yang konservasi yang melakukan monitoring harimau Sumatera di sini. Ada yang sudah kita identifikasi dari tahun 2018 itu sekitar 50 ekor. 50 ekor. 50 individu yang berbeda. Jadi kita kan kalau misalnya monitoring harimau Sumatera itu kan dibantu dengan kamera trap atau kamera jebak. Kamera jebak. Jadi kita pasang kanan kiri ataupun satu juga nggak apa-apa. Jadi dia lewat, kita dapat stretch atau belangnya sebelah kanan, dia lewat sini berarti kita dapat belangnya sebelah kiri. Jadi setelah itu kita identifikasi, kemudian kita masukkan database kita punya ada database harimau dari harimau 1 sampai harimau sekian gitu. Ada juga yang kita terpantau harimau betina 3, kemudian waktu itu dia masih sendiri. Jadi waktu kita ketemu dia di video trap. Jadi ada video trap, jadi berubah bentuk video ataupun foto. Pas di video itu dia masih sendiri, tapi beberapa lama setelah itu dia udah jalan bawa anak gitu. Berarti membuktikan bahwa perkawinan alami di sini berhasil gitu. Dan kita namain harimau 3, kita namain harimau 3A. Dan harimau 3A udah sapinya kan sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu harimau 3A ini udah bawa anak lagi gitu. Jadi memang sejauh ini sih, karena di sini kan memang pakannya juga masih banyak, terus habitatnya juga masih terjaga dengan bagus, jadi perkembangbiakan. Jadi harimau-harimau yang teridentifikasi itu semuanya dikasih nama? Ya, kita ada database kita angka sih 1 sampai nomor sekian. Oh, nggak dikasih nama kayak gajah itu kan ada Haryono apa gitu kan, nggak ya? Cuman Muli tadi yang punya. Cuman ya Muli itu 2015 kita dapat di dekat-dekat Muara Farm situ. Karena waktu itu ada karyawan kita yang ngeliat kok kayak anjing tapi kok agak lebih tinggi, terus pas dideketin memang ada harimau. Umurnya pada waktu itu sekitar 3 bulan. Ada luka di abdomen sebelah kanan, di perut sebelah kanan itu udah belatungan, udah luka terbuka, terus udah belatungan gitu. Terus kita bius, terus kita bawa ke sini, kita obatin, kita treatment sampai akhirnya sembuh lukanya. Kemudian kita masukkan ke kandang enclosure atau kandang umbar. Gitu. Jadi memang pada waktu itu masih sangat bagus sekali si behavior atau perilakunya si Muli ini. Dia kalau misalnya ngelihat orang pun, dia kan pada umumnya kan harimau yang di alam kan akan menghindari manusia gitu. Dan dia pun kalau ngelihat manusia itu nggak yang langsung gerusa-gerusu langsung pergi gitu. Dia akan ngendep pelan-pelan, dia akan mundur gitu. Ya, nggak kayak yang kaget terus langsung lari gitu, nggak sih. Biasanya kalau ini sih kita pada waktu itu belajar dari perilakunya si Muli yang notabene dia adalah harimau asli lahir di alam, kemudian dia ada luka, mungkin waktu itu kayaknya ada gigitan predator atau biawak atau apa, terus kita rescue, terus kita bawa ke sini, kita obatin. Setelah 2 tahun kita rehab, kita amati perilakunya, kemudian skill huntingnya, kemampuan berburunya. Pada saat itu tahun 2017, setelah 2 tahun kemudian dirasa udah bagus semuanya, kemudian kita lepas liarkan di pelepasan, ada pelepasan di 3 di sana. Masih sekarang itu? Sebelum kita lakukan pelepas liaran itu juga ada beberapa tahapan yang harus prosedur yang kita lakukan. Salah satunya medical check up, terus kemudian pemasangan GPS Collar, kemudian ada pengambilan sampel darah, sampel feses gitu. Jadi fungsinya GPS Collar ini, kalung yang di leher itu, dia akan lepas sendiri selama 3-4 bulan. Itu memang salah satu prosedur sebelum pelepas liaran untuk antisipasi apabila dia akan konflik. Jadi kita tahu nih, oh harimau yang kita lepasin, kan waktu itu kita pasang GPS Collar itu, alat itu tuh bisa apa ya, ada bisa mancarin ke satelit gitu, ada aplikasi kita, software kita, sama setiap 2 jam sekali tuh dia ngirim data selama si harimau itu
di tempat terbuka gini kan, jadi dia kirim sinyalnya satelit kan, nggak kalau misalnya di hutan di yang tertutup tajuk rapet gitu dia agak susah. Tiap 2 jam sekali dia akan kirim sinyal ke software kita, terus kita bisa tracking kemana arahnya harimau. Jadi dari situ kita bisa menganalisa bahwa oh dia udah pada waktu itu memang tahapannya dia masih jalan-jalan itu dalam tahap mencari home range-nya, mencari wilayah. Sampai akhirnya ya udah lepas sendiri. Sampai sekarang sih masih memang belum terpantau sih. Kira kita ada beberapa memang harimau baru gitu yang ke rekam, tapi belum tentu yang 50 sekian itu memang bisa jadi memang udah ke atas ke arah sana gitu. Apalagi dia kan kalau harimau jantan sama jantan itu kan kalau perebutan wilayah kan harus harus fight sampai salah satunya mati biasanya gitu. Tapi di TNBBS ini nggak dibatasi daerah daerah mainnya dia gitu. Ada batasannya nggak, misalkan dari tim rescue itu ke sana atau dari security itu kalau dia udah ngelewatin batas dikirim lagi masuk? Di TNC sendiri kan kita kolaborasinya sebesar 48.000 hektar. Jadi ya kita memang mengelolanya, kita membantu negara untuk mengelola hutan itu seluas itu. Jadi memang kita kerjasama dengan TNBBS, kemudian BKSDA Bengkulu kalau memang pas lagi ada konflik dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya memang area kita sendiri memang di seluas 48.000 hektar itu. Kalau misalnya di atas lagi memang udah TNBBS, ada Leuser, ada Kriki Seblat, banyak yang memang punya kuasa untuk mengelola dan menjaga si kawasan. Ya. Saya rasa juga pasti punya polhut kan pasti ada di setiap mana contoh. Ya. Ayo Mbak, udah nggak sabar nih kita ngeliat. Kamera off. Semangat. Ini tandanya berantai. Memang harus gini. Enggak juga. Nandakan itu kandangnya kayak gitu.